Kita lihat skalanya berapa itu? Ya. Adalah tadi dari sini ya. Kegiatan belajar mengajar di kelas setiap hari dimulai pada jam 7:15. Pada hutan penelitian Wanarisasi Simoja dengan skala 1:50.000. Ya. Bila ditinjau secara keseluruhan, kurikulum SKMA mengikuti kurikulum sekolah kejuruan pada umumnya, yaitu terdiri atas kelompok mata pelajaran umum atau MPU dan kelompok mata pelajaran kejuruan atau MPK. Perbandingan program pengajaran teori dan praktek masing-masing sebanyak 60% dan 40%. Kelompok mata pelajaran MPU bersifat normatif, yaitu membentuk sikap mental siswa, sedangkan MPK bersifat adaptif dan produktif, diarahkan untuk pembekalan kemampuan teknis kejuruan. Untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan di lapangan kerja, para siswa SKMA juga dibekali dengan kemampuan mengoperasikan komputer dan kemampuan berbahasa Inggris. Pengajaran teori dilaksanakan di kelas, sedangkan pengajaran praktek dilaksanakan di laboratorium dan di lapangan. Dalam proses belajar mengajar ini, seluruh sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah dimanfaatkan secara maksimal. Pemantapan pembekalan kemampuan teknis kehutanan dan penerapannya di lapangan kerja dilakukan melalui kegiatan praktek kerja nyata atau PKN yang dilaksanakan di sentra kegiatan hutan tanaman dan hutan alam, misalnya di perusahaan hak pengusahaan hutan atau di Perum Perhutani. Kegiatan belajar mengajar klasikal setiap hari diakhiri pada jam 13, dilanjutkan dengan makan siang. Usai mengikuti beragam kesibukan kegiatan belajar mengajar, para siswa kembali ke asrama untuk beristirahat. Setelah makan siang dan sholat zuhur bagi yang beragama Islam, sampai dengan jam 15 merupakan waktu istirahat. Untuk menjaga keamanan lingkungan sekolah, setiap hari ditunjuk secara bergilir beberapa orang siswa untuk bertugas piket di pintu gerbang sekolah. Para tamu yang datang ke lingkungan sekolah harus melapor kepada petugas piket ini. Selama tinggal di asrama, bila di antara para siswa ada yang mempunyai keperluan untuk keluar asrama, terlebih dahulu harus mendapat izin dari pembina siswa. Pada hari Minggu atau hari libur nasional, para siswa diizinkan keluar asrama untuk berlibur, dan setiap 2 minggu sekali diizinkan untuk menginap luar asrama, misalnya untuk menjenguk famili atau keluarga. Setiap kali izin keluar harus dicatat pada buku saku dan ditandatangani oleh pembina siswa. Setiap siswa mempunyai 1 buku saku yang di dalamnya memuat catatan-catatan kegiatan siswa, di antaranya mengenai tata tertib dan prestasi. Pada hari-hari yang bukan hari libur,
peserta dapat mengajukan permohonan izin keluar asrama untuk keperluan penting sepanjang pada hari tersebut tidak ada kegiatan ekstrakurikuler. Siswa yang izin keluar asrama harus kembali tepat pada waktunya. Apabila terlambat akan dikenakan sanksi, baik sanksi administratif maupun si fisik, misalnya push-up. Dalam ketentuan tata tertib siswa, terdapat 3 kategori sanksi administratif, yaitu sanksi ringan, sedang, dan berat, yang bentuknya berupa teguran lisan sebagai sanksi paling ringan, sampai dengan sanksi yang paling berat, yaitu dikembalikan kepada orang tua murid. Waktu siang hari usai jam istirahat diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Semua siswa SKMA diwajibkan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat dan bakat yang dipilihnya. Meski aktivitas program kurikuler dan ekstrakurikuler telah menyita waktu, tenaga, dan pikiran, tetapi para siswa tidak melupakan pentingnya membina dan mengembangkan kehidupan dan kerukunan beragama secara baik. Sikap saling menghormati dan menghargai sesama siswa yang berbeda agama ditanamkan sejak mereka mulai masuk asrama. Setelah melaksanakan kegiatan pada siang hari, sholat maghrib bagi yang beragama Islam, dan makan malam, para siswa dan siswi memanfaatkan waktunya untuk beristirahat sebelum mulai belajar. Pada malam hari ditentukan jam wajib belajar sampai dengan waktu apel malam sebelum tidur. Kegiatan belajar selama jam wajib belajar malam hari dilakukan di perpustakaan atau ruang kelas atau ruang lainnya yang ditentukan. Dalam kesempatan ini, para siswa dapat belajar sendiri atau berkelompok. Aktivitas ini pun tak luput dari pengawasan atau perhatian dari pengelola sekolah, karena para pembina siswa pada malam hari memeriksa keadaan siswa baik pada jam wajib belajar maupun pada saat di asrama. Kegiatan siswa setiap hari diakhiri dengan apel malam. Setelah apel, mereka diperbolehkan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak terprogramkan. Sepanjang kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam kampus sampai maksimal jam 22. Dengan waktu istirahat yang cukup, para siswa diharapkan dapat secara baik mengikuti seluruh kegiatan selama mengikuti pendidikan dengan berbagai tantangannya.
Buah dari pembinaan diri melalui pendidikan dengan menerapkan sikap positif, kerja keras dan disiplin tinggi, akhirnya teraih dengan keberhasilan para siswa menyelesaikan pendidikannya di SKMA yang ditandai dengan upacara wisuda para lulusan. Dengan pola pendidikan yang mengintegrasikan pembinaan sikap mental dan pembekalan kemampuan teknis kejuruan kehutanan, diharapkan akan dapat dihasilkan cikal bakal rimbawan yang tangguh, berdedikasi, dan berdisiplin tinggi untuk kemudian siap diterjunkan ke lapangan menyumbangkan dharma baktinya bagi pembangunan hutan dan kehutanan Indonesia. Dengan moto Nobis Placean Amtnia Silvae, yang artinya, mari kita curahkan cintaan kepada hutan sebagai tempat pengabdian. Para lulusan SKMA siap untuk menghadapi segala tantangan, baik selama pendidikan maupun di lapangan pekerjaan.